Dari tadi pertemuan tadi karena akhirnya tidak clear. Memang hari ini adalah bagaimana saya ingin persoalan ini kita bicara dari awal. Saya terus terang pertemuan tadi saya yang paling kecewa. Kenapa Bang? Karena apa kecewa? Ya karena kan saya mau diklarifikasi dengan Pak Kamal. Kisruh dana titipan member UMKM senilai 55 miliar yang menyeret nama pengacara senior Elsa Sharif dan Farhad Abbas ke dalam pusaran konflik tak berujung akhirnya bersepakat untuk mediasi guna mengakhiri konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 2019. Namun, pertemuan para pihak yang berselisih tidak seperti yang diharapkan. Sanjay, salah satu pihak yang ikut berselisih, memilih walk out lantaran Elsa Sharif hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Lantas, seperti apa panasnya pertemuan kemarin yang digagasi oleh Vidi Galenso? Kenapa? Diomelin guys, ditandain dong Vidi. Jangan sampai ada lagi halangan karena Anda. Apa gunanya Anda sebagai proyeknya? Wakili Bang. Abang jangan begitu. Mereka kembali lagi jangankan mereka akan sampaikan. Kalau mereka udah bilang akan sampaikan. Bagaimana di mata hukumnya ini? Dengan beliau Pak Sanjay, urusan ibu udah diwakili. Jangan seperti itu. Lewat dari tanggal 15, siapapun yang mengingkari, kita demo. Sementara itu, Vidi Galenso yang merupakan salah satu pihak yang menghadiri pertemuan mediasi mengaku kecewa atas sikap Sanjay yang memilih walk out dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Meski begitu, ada sejumlah poin yang disepakati masing-masing pihak. Nantinya mereka akan kembali mengadakan pertemuan dan masing-masing pihak yang berselisih tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, termasuk pada kuasa hukumnya. Dan berikut poin-poin hasil pertemuan yang digelar kemarin. Dari tadi pertemuan tadi karena akhirnya tidak clear, tujuan dari pertemuan ini juga tidak tercapai. Saya minta dikonfrontir dengan Kamal Taracan. Kamal juga akhirnya jadi tidak bisa membuktikan bukti 55 miliar itu dari mana angkanya, transfernya bagaimana. Ya, jadi kita bicara dulu legalitas ya. Karena memang seharusnya pertemuan tadi itu adalah yang paling awal klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Seorang kuasa hukum mendapat keterangan dari kliennya harus mengklarifikasi apakah keterangan kliennya itu benar dan jujur. Tapi ini sudah blunder duluan. Ada somasi, ada sudah merampas, dibilanglah saya merampas perusahaan Kemenkum. Terus mohon maaf ya, saya pengen tanya ini bagaimana cara merampas perusahaan? Hasilnya adalah tadi saya bilang dia bahwa kita berpijak pada fondasi atau dasar hukum yang sama. Itu sudah suatu kemajuan menurut saya. Jadi saya harapkan tidak ada lagi kesimpang siuran dan tidak ada lagi ucapan-ucapan yang liar di luar setelah pertemuan ini. Karena saya senang Pak Radin sebagai orang hukum juga sama bahasanya sama saya. Kita berpijak dan berangkat dari dasar hukum yang sama. Ketimbang misalnya ya saya berbalas pantun sama Mas Andi, member udah beda lagi ininya, ranahnya, ya, interestnya, kan jadi nggak ketemu terus sampai kiamat. Pertemuan ini saya yang minta, ya. Enggak, saya yang minta. Karena begini, dalam pertemuan sebelumnya berapa kali dengan, ya, oke, sorry.
Jadi dari beberapa kali pertemuan sebelumnya secara formal dengan tim kuasa hukum di kantor, kemudian 2 kali saya bilang katakanlah digeruduk lah saya ya di rumah, ya, itu saya bilang ini tidak akan selesai kalau tidak diketemukan saya dengan Sanjay. Supaya apa? Kamal. Supaya para member semua bisa lihat, bisa menilai sendiri faktanya bagaimana. Saya yang minta, jadi bukan mereka yang undang. Saya minta, kemudian ngomong langsung dengan Kamal per telepon, melalui teleponnya Andi, disetujui untuk ketemu, ya. Saya yang minta. Saya akan berusaha, ya. Saya berjanji saya akan berusaha bicara dengan Prof. Elsa supaya bisa membuat klarifikasi seperti ini, supaya tuntas. Tadi saya juga bicara sama Mas Andi bilang kalau nggak ada Bu Elsa nggak akan clear, dan itu akan kita lakukan belum tahu kapan, karena ini akhir tahun ya. Saya nggak tahu kesibukan akhir tahun Pak Radin dan teman-teman, karena harus semuanya hadir, betul, harus semuanya. Dan saya, kalau tadinya pertemuan ini saya minta, pertemuan tanggal 15 itu kita sepakat untuk adakan pertemuan dengan kehadiran Prof. Elsa supaya clear once for all. Memang hari ini adalah bagaimana saya ingin persoalan ini kita bicara dari awal, ya, walaupun peristiwa hukumnya saat itu di 2019, ya, terkait di mana kantor hukum Bu Elsa dan kantor hukum Pak Profesor Vidi juga ini tadinya kan menangani persoalan hukum yang dialami oleh klien saya, ya, Mr. Sanjay di 2019 di Polda Jatim. Nah, untuk itu saya harus tadi pertanyakan sebelum kita bicara soal teknis, bagaimana ruang perputaran uang 55 yang disangkakan itu agar jelas, itu mesti harus saya pertanyakan surat kuasa di awal untuk melekatkan hubungan hukum antara kantor hukum Bu Elsa dengan klien saya. Nah, karena tadi teman-teman yang mewakili Bu Elsa dan kemudian juga dari pihak juga Pak Vidi tadi belum bisa, ya, menghadirkan kuasa awal itu, maka saya tidak akan berbicara teknis, ya. Apapun dalil, apapun surat yang bentuk pernyataan konfirmasi kayak itu tidak akan lahir apabila tidak ada dasar kuasa itu. Ini kita bicara profesional sebagai seorang lawyer, itu yang saya minta. Maka 1-2 hari nanti juga kita akan agendakan pertemuan selanjutnya untuk dapat supaya Pak Sanjay juga prinsip dari orang yang memberikan kuasa ke saya juga harus hadir. Kemudian juga Bu Elsa Sharif juga harus hadir bersama Pak Vidi. Melalui kuasanya saya sudah pesan tadi, tolong besok kalau bisa prinsipalnya langsung hadir dan kemudian bawa datanya sebagai dasar untuk tadi, ya, berhak menerima uang atau tidak berhak menerima uang itu. Itu aja kok sebenarnya, simpel. Ya, tapi tentang bagaimana keberadaan AFA, tolong nanti tanyakan sama pihak daripada kuasa hukum Bu Elsa, apakah ada bagian masuk ke sana atau tidak. Tapi yang saya tadi dengar, saya lihat Profesor Vidi betul-betul tadi ceritakan secara terang, dan Bung Eva tidak masuk dalam surat kuasa hukum itu. Pada dasarnya untuk keberatan atau enggak, ya tadi saja belum sampai adanya omongan lebih lanjut lah. Yang penting disepakati tadi sebelum antara UMKM dengan dari pihak Pak Vidi dengan Ibu Elsa yang diwakili kami sepakat untuk, ya, kita minta waktu 1-2 hari untuk konfirmasi ulang terkait ada pertemuan lebih lanjut. Terkait pembahasan substansial atau materialnya, ya belum sampai ke sana.
Polemik dana titipan senilai 55 miliar yang selama ini dinariskan belum dikembalikan Elsa Sharif, Vidi, dan Farhad Abbas hingga berujung pelaporan mendapat sangkalan tegas dari Vidi. Adik Elsa Sharif itu meminta Sanjay memberikan barang bukti jika merasa telah mentransfer sebagaimana yang selama ini ia gembar-gemborkan. Hal itu ditegaskan Vidi usai melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, meski dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Farhad Abbas. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh kedua belah pihak untuk menyelesaikan polemik yang sudah 5 tahun lamanya belum menemui titik temu itu? Apakah benar uang 55 miliar itu bagian daripada profesionalismenya terkait dengan lawyer fee, atau itu juga bagian daripada sisa atau sepenuhnya uang titipan? Maka saya ingin buktikan nanti, ya, apakah pihak daripada kantor hukum Bu Elsa menerima uang transferan itu mempunyai legal standing atau tidak, mempunyai hak hukum atau tidak. Maka butuh harus surat kuasa. Begitu juga Pak Vidi menerima transferan itu, apakah berhubungan dengan ikatan hukum yang dibuat berdasarkan kuasa atau di ruang daripada itu. Nah, itu juga. Tapi ingat catatannya, kalau Bung Farhad yang dikatakan tadi bahwa memang dari teman-teman tadi yang ikut rapat, baik dari pihak yang mewakili Bu Elsa maupun tadi Pak Vidi langsung, Pak Profesor Vidi, memang Bung Farhad tidak masuk di dalamnya. Tetapi ini yang saya ingin nanti buka secara terang pada kita semua. Kenapa klien saya menyebut nama FA? Ya, dan saya akan terus ini buka, ya, dan harus transparan. Kita tidak boleh ada kalimat ada dusta di antara kita. Pertemuan tadi saya yang paling kecewa. Kenapa Bang? Karena apa kecewa? Ya karena kan saya mau diklarifikasi dengan Pak Kamal. Saya punya surat kuasa, saya punya katanya bukti transfer ke saya mau klarifikasi itu. Tapi nggak bisa, karena Pak Kamal selalu mengait-ngaitkan saya dengan apa yang surat kuasa dengan Bu Elsa, kemudian ditambah juga Bang FA, kemudian juga jumlah total transfernya yang saya minta diklarifikasi. Kuasa hukum saya minta klarifikasi. Oke, kalau ada bukti transfer 55 itu kan mungkin kalian tahu, ya mana buktinya? Ya, buktinya. Kemudian yang saya mana? Yang Bu Elsa mana? Atau mungkin ke FA yang mana? Supaya tidak simpang siur, karena kalian kalau ngikutin dari awal, pertama katanya 80 miliar. Terus katanya saya bertiga datang ke rumah istrinya dapat uang cash. Tapi kalau ada bukti transfer dari mereka dan bukti transfer yang ke saya tidak pernah bantah. Cuma tinggal saya pertanggungjawabkan saja kan, itu bukti itu uang saya pakai apa. Dan itu sudah saya pertanggungjawabkan dalam bentuk semacam laporan keuangan dan sudah menjadi bahan atau bukti dalam berita acara pemeriksaan Polda Jatim. Makanya untuk menentukan status uang itu, apakah uang titipan atau uang daripada fee lawyer, harus bisa dihadirkan dulu alat kedudukan hukum awal. Tidak mungkin dong orang bisa menerima uang kalau nggak ada surat kuasanya tuh. Bagaimana bicara komitmen? Bagaimana bicara tentang pernyataan kerjasama kalau tidak ada dasar surat kuasa? Nah, itu yang saya ingin minta dulu sama beliau. Justru itu yang saya minta di pertemuan ini. Mana bukti transfer 55? Dan tidak ada. Malah dijawab dengan walkout karena nggak ada Bu Elsa. Padahal ini adalah permintaan saya ketemuan ini untuk mengklarifikasi, dikonfrontir saya sama Kamal supaya saya nggak dibawa ke 55 itu. Mana bukti transfer 55? Yang transfer ke saya berapa? Transfer ke Bu Elsa berapa? Kalau memang betul ada 55. Tapi ini bahkan 55-nya aja tidak terbukti. Bukan tidak terbukti, tidak ada buktinya. Oh ya, itu nantilah, itu pada saat setelah clear dengan pihak masing-masing pihak barulah kita sampaikan di sini. Kalau ini kan masih simpang siur juga gitu. Tidak ada sedikit pun dari Bu Elsa
membawa uang UMKM yang disebut mencapai 55 miliar. Itu tidak benar menurut kami. Jadi sebenarnya kami pun juga bicara sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Ya menunggu bukti-bukti lebih lanjut aja sih. Menurut kami pribadi pun juga seluruh pemberitaan terkait adanya pelarian uang sebesar 55 M itu tidak benar. Makanya kami mau ingin mengklarifikasi, tapi ternyata dari Pak Sanjay itu walkout dikarenakan buat tidak hadir. Padahal kami memang sudah dikuasakan, kami pun juga sudah menunjukkan surat kuasa bahwa kami di sini mewakili Bu Elsa. Di sisi lain, Farhad Abbas tegas melaporkan Andi dan member UMKM dengan tuduhan teror dan perencanaan jahat yang menyebabkan Elsa Sharif terkena serangan jantung usai digeruduk oleh member UMKM di kediamannya. Menanggapi laporan Farhad Abbas, Koordinator UMKM Andi Rivaldi balik melaporkan Farhad Abbas. Menurutnya, apa yang disangkakan Farhad Abbas tidak benar alias bohong besar. Farhad sendiri menyebut jika Andi dan rekan-rekannya sejak 2019 membuat gaduh dengan terus-menerus mendatangi kediaman Elsa Sharif untuk meminta dana pinjaman, yang menurut Farhad Abbas hanya akal-akalan Andi dan Sanjay untuk membohongi member UMKM. Kita resmi melaporkan ya di Polsek Menteng kejahatan yang dilakukan oleh Andi Rivaldi, Rita dan Ami. Mereka mengaku udah 5 tahun menyerang Ibu Elsa. Mereka dengan sadis, ya, menteror, memaki-maki, menginginkan Ibu Elsa mati, ya. Tepatnya tanggal 13 Desember, Ibu Elsa Sharif ketika didatangi lagi oleh kelompok komplotan persekusi dan pemberontak yang namanya Andi Rivaldi, Ibu Elsa Sharif mengalami serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit Siloam. Dan mereka serang di Rumah Sakit Siloam, ya, ini buktinya. Mereka serang, Ibu Elsa datang lagi ke sana, kemudian membuat kegaduhan. Ini ada Rita. Dan mereka menanyakan ke rumah sakit apakah Ibu Elsa ada di situ, yang namanya privacy. Tentu ada kerahasiaan daripada pasien. Tiba-tiba mereka mengirimkan kepada saya, kepada media, bahwa kita berita hoax. Ya. Hari ini dengan membawa bukti, membayar rumah sakit sampai ratusan juta untuk tindakan terhadap jantung Bu Elsa. Bukti-bukti lainnya. Dan mereka mengejar, akhirnya Polsek Menteng menerima laporannya. Jadi kalau Polsek melakukan pengamanan terhadap rumah Bu Elsa, jangan sungkan-sungkan lagi, langsung tangkap Andi, Rita, dan Ami, ya. Dia sakit dan tertekan gara-gara Andi Rivaldi dan Rita dan Ami, gara-gara hinaan dan hujatan mereka. Elsa dikatakan gara-gara UMKM, Elsa dapat serangan jantung. Seakan-akan saya lebih dari teroris. Saking jahatnya, bejat tuh manusia. Dituduh mau bunuh apa? Saya cuma cross check kok, datang ke Siloam Rumah Sakit Kebun Jeruk. Ya, terkait dengan itu memang kami ya datang ke rumah Ibu Elsa itu atas izin juga ya oleh karyawannya Ibu Elsa untuk masuk ke dalam. Lalu kemudian disuruh nunggu sampai maghrib. Akhirnya setelah maghrib datanglah pihak kepolisian yang ingin membantu kami untuk mediasikan. Lalu kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa belum bisa dimediasikan dan pulang. Lalu kemudian kami keluar makan malam. Nah, sepanjang malam itu sampai jam 10 malam itu nggak ada ambulans yang menjemput Ibu Elsa sebagaimana yang disuarakan Bang Farhad Abbas. Setelah Isya katanya dilarikan ke ambulans. Nah, ini nggak ada. Lalu kemudian kami cek lagi di rumah sakit seperti yang diceritakan tadi, ya. Kemudian dibahasakan juga bahwa kami katanya ibu-ibu menjelek-jelekin polisi, ya. Nah, itu nggak ada. Ada bukti videonya kok. Ya, kalaupun ada itu dari live, ya, dari live. Iya. Itu bukan mereka. Ya, siap-siap saja kalian. Saya minta agar Polsek jemput
Mereka ini adalah calon pembunuh-pembunuh yang mematikan, penjahat-penjahat yang akan membunuh, memprovokasi, persekusi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.